Media Vietnam ungkap bukti Indonesia kekuatan baru sepak bola ASEAN. Timnas Indonesia sudah diakui sebagai kekuatan baru sepak bola ASEAN. Kombinasi pemain keturunan dan pemain berkualitas tersebut mengangkat level skuad Garuda di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Indonesia mencatatkan prestasi sip. Timnas senior finish di babak 16 besar, sementara Garuda Muda melaju ke semifinal. Prestasi baik Indonesia bertambah dengan peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, tim Merah Putih sudah mengumpulkan 7 poin hasil dari 4 kali bertanding. Indonesia ada di posisi kedua di bawah Irak yang sudah mengumpulkan 12 angka. Vietnam ada di posisi ketiga dengan raihan 3 angka. Sementara Filipina ada di posisi terbawah dengan raihan 1 poin. Oleh karena itu, Indonesia tinggal membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam akan berhadapan lagi dengan Indonesia di Piala AFF 2024. Di grup B, kedua tim akan bersaing dengan Filipina, Myanmar, dan Laos. Oleh karena itu, media Vietnam membedah kekuatan Indonesia. Dengan para pemain naturalisasi yang bermain di Eropa, dikombinasikan dengan grup pemain domestik berkualitas, Indonesia sudah muncul menjadi kekuatan baru di sepak bola Asia Tenggara. 3 kemenangan beruntun melawan Vietnam di Piala Asia dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2023 sudah menunjukkan itu, kata ulasan Twitter. Perlu disebutkan bahwa pemain naturalisasi lama dan baru semuanya bermain baik, seperti kemenangan pada leg kedua melawan Vietnam dengan skor 3-0 di Stadion Maidin yang menyebabkan Philip Trosir yang harus hengkang. 2 pemain baru Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, keduanya memainkan peranan penting. Tom Haye menjadi penendang corner kick untuk membantu Jai Indjas mencetak gol pembuka lewat sundulan. Ragnar mengiring bola melewati 4 pemain Vietnam sebelum mencetak gol dengan bola diagonal. Perlu diketahui juga, Indonesia belum bisa memainkan semua pemain naturalisasi karena cedera dan prosedur naturalisasi yang belum komplit. Tapi, ASEAN 2024 berbeda. Sintayong akan menaturalisasi Martin Paes dan pemain yang sudah menyelesaikan prosedur seperti Kelvin Verdong, Jens Raven, oleh Romeni, kata dia menambahkan. Timnas Indonesia dipastikan tambah 1 kiper untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Manajer Timnas Indonesia yang juga Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan akan menambah 1 lagi penjaga gawang untuk skuad kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni 2024 mendatang. Kiper tersebut nantinya akan melengkapi daftar pemain Timnas Indonesia untuk menjamu Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 12 Juni. Adapun sementara ini pelatih Sintayong baru memanggil total 22 pemain Timnas Indonesia. Daftar tersebut terbagi menjadi 2 penjaga gawang dan sisanya 20 pemain. Maka dari itu, perlunya menambah 1 kiper lagi untuk memenuhi regulasi yang ada. Diketahui bahwa setiap tim yang didaftarkan harus mencakup 3 penjaga gawang. Alhasil, penambahan jumlah kiper ke skuad ini merupakan hal yang wajib bagi Timnas Indonesia. Kita pasti tambah kiper 1 lagi, kata Sumarji. Saat ini kan baru 2, harusnya 3. Itu harus soalnya regulasi 3 dari total 23 pemain yang didaftarkan, tutup pria yang juga berpangkat komisaris besar Kombes itu. Dengan demikian, skuad Timnas Indonesia akan minimal berjumlah 23 pemain untuk agenda terdekat. Namun Sumarji tidak memastikan siapa kiper yang mendapat panggilan. Adapun dalam perkembangan saat ini, ada 1 sosok yang diprediksi masuk sebagai kandidat utama, ialah Martin Paes. Martin Paes yang sudah ucap sumpah warga negara Indonesia, meski belum bisa membela tim Merah Putih karena terjerat aturan illegible dari FIFA. Pasalnya Martin Paes tercatat pernah bermain di timnas Belanda ketika dirinya berusia 22 tahun. Alhasil, catatan tersebut yang menjadi duduk masalah hingga harus menempuh jalur pengadilan arbitrase olahraga. Namun baru-baru ini EXO PSSI Arya Sinulinga tampak memberikan kado atas perkembangan kemajuan dari Martin Paes. Arya meminta agar supporter Timnas Indonesia berdoa supaya Martin Paes dapat segera membela Merah Putih. Doakan secepatnya ada proses yang baik, ucap Arya dalam postingan Instagram pribadinya.
sehingga Martin Paes bisa menjadi pemain timnas Indonesia. Apakah itu tanda bahwa kasus Martin Paes dapat terselesaikan sebelum kualifikasi Piala Dunia? Patut untuk dinantikan. Yang jelas, untuk pertandingan ke depan, timnas Indonesia perlu meraih kemenangan demi meloloskan diri ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Lebih lanjut, timnas Indonesia juga dapat meraih satu tiket menuju Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Ciro Alpes dan David da Silva menggila di final Liga 1 2023-2024. Sintayong berubah pikiran soal naturalisasi untuk timnas Indonesia. Ciro Alpes dan David da Silva menggila di final Liga 1 2023-2024. Sintayong berubah pikiran soal pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Netizen di media sosial sempat mendorong agar Sintayong menaturalisasi dua bomber Persib Bandung, Ciro Alpes dan David da Silva. Dua penyerang asal Brasil itu dinilai cocok memperkuat timnas Indonesia di ajang-ajang regional seperti Piala AFF. Sebab di ajang seperti ini, Sintayong takkan bisa memanggil para pemain terbaiknya, mengingat Piala AFF tak masuk ke dalam agenda FIFA. Dengan lama karir yang telah mencapai 5 tahun, Ciro Alpes dan David da Silva telah memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi WNI, tulis akun @gossipfootball. Cocok nih buat AFF, angkut, lanjut akun tersebut. Namun, dalam sebuah wawancara, Sintayong tak mau menaturalisasi pemain yang tidak memiliki darah Indonesia. Menurut Sintayong, syarat pertama bagi seorang pemain jika ingin menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia adalah memiliki darah Indonesia. Saya hanya menginginkan pemain dengan keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi, dan bukan yang tidak memiliki darah Indonesia. Itu bukan pemain dari warga negara lain yang pindah jadi warga negara Indonesia, kata Sintayong dalam podcast Close the Door milik Deddy Corbuzier. Melihat dahsyatnya statistik David da Silva dan Ciro Alpes musim ini, apakah Sintayong bakal melakukan pengecualian? David da Silva saat ini berstatus top skor sementara Liga 1 2023-2024 dengan 29 gol. Ia hampir pasti menjadi top skor Liga 1 2023-2024 karena pesaing terdekatnya adalah Junior Brandao Madura United dan Ciro Alpes Persib Bandung dengan 16 gol. Selain mencetak 16 gol, Ciro Alpes juga tampil boncer dengan koleksi 13 assist. Terbaru, perpaduan ini membantu Persib Bandung menang 3-0 atas Madura United di leg 1 final Liga 1 2023-2024 pada Minggu, 26 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, David da Silva mencetak 2 gol, sedangkan Ciro Alpes mengemas 1 bola. Menarik menanti respon Sintayong ke depan. Apakah Sintayong tertarik menaturalisasi keduanya? Satu hal yang pasti, wewenang naturalisasi pemain merupakan ranah pelatih, dalam hal ini Sintayong.